Ada momen-momen kecil dalam hidup ketika kita tanpa sadar hidup di mode otomatis, melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, tanpa pernah benar-benar hadir. Menyikat gigi, membuka pintu, menekan remote TV. Semuanya berjalan begitu lancar sampai kita lupa bahwa otak sesungguhnya sedang tidur sambil bekerja. Tapi ada satu cara sederhana untuk membangunkan kembali bagian-bagian otak yang selama ini diam. Gunakan tangan yang tidak dominan. Dan anehnya, justru rasa kikuk itulah yang menjadi awal dari keajaiban. Begitu kita mencoba melakukan sesuatu dengan tangan yang tidak biasa, otak bereaksi seperti alarm darurat. Ia langsung mengerahkan lebih banyak energi, menyalakan jalur-jalur lama yang nyaris tak terpakai, dan bahkan membuka rute-rute baru. Bagian-bagian otak yang biasanya sunyi mulai menyala, seperti lampu-lampu kota yang hidup satu persatu ketika malam tiba. Peneliti MIT menemukan bahwa hanya 2 minggu melakukan latihan ini bisa membuat aktivitas di korpus kalosum, jembatan yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan, naik 40%. Sementara prefrontal cortex, pusat kendali kesadaran dan keputusan, harus bekerja 60% lebih keras. Itulah sebabnya mengapa setiap goyangan tangan yang tidak stabil terasa menjengkelkan tapi juga menyadarkan. Sensasi frustrasi kecil, itu sebenarnya tanda bahwa otak sedang membentuk jalur baru, seperti otot yang terasa perih saat sedang tumbuh. Dalam jangka panjang, sesuatu yang lebih besar terjadi. Perlahan-lahan, otak mulai membungkus jalur-jalur saraf itu dengan myelin, lapisan lemak yang membuat sinyal bergerak lebih cepat dan lebih bersih. Kita tidak hanya menjadi lebih terampil, otak kita benar-benar berubah secara fisik. Bahkan neurogenesis terjadi. Lahirnya sel-sel saraf baru di hipokampus, pusat memori. Hasilnya, cara berpikir menjadi lebih fleksibel. Problem solving meningkat. Imajinasi lebih lebar. Otak menjadi lebih berani mencari alternatif, bukan hanya jawaban tunggal. Penelitian dari Harvard dan Yale menunjukkan bahwa kondisi ini meningkatkan divergent thinking, kemampuan menghasilkan banyak kemungkinan yang dulu hanya dimiliki oleh musisi, penemu, dan para pemimpi besar. Tidak heran Leonardo da Vinci menulis dengan satu tangan, sambil menggambar dengan tangan lainnya. Tesla sengaja melatih ambidexterity. Benjamin Franklin memaksa dirinya belajar menulis dengan tangan yang lemah. Bagi mereka, itu bukan sekadar latihan, tapi cara membebaskan otak dari pola lama yang membatasi kreativitas. Dan kita bisa melakukan hal yang sama. Mulailah dari hal kecil setiap pagi. Menyikat gigi, memutar gagang pintu, mengaduk kopi. Tidak perlu lebih dari 20 menit. Jika terasa melelahkan atau memicu emosi, kurangi menjadi 10 menit. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Karena inti dari latihan ini bukan untuk menjadi ambidextrous. Tujuan sejatinya adalah memaksa otak keluar dari autopilot, mengajarinya untuk hidup, tumbuh, dan beradaptasi. Setiap goyangan tangan yang canggung adalah langkah kecil membuka pintu neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah sepanjang hidup. Pada akhirnya, setiap kali kita mengambil sesuatu dengan tangan yang bukan pilihan alami kita sedang memberi pesan halus pada diri sendiri. Aku bisa berubah. Otakku bisa belajar, dan hidupku bisa bergerak ke arah yang lebih sadar. Sebuah latihan kecil dengan dampak yang besar. Sederhana ya, tapi benar-benar mengubah cara otak memandang dunia.